Teman-teman media, kita sambil mulai ya. Untuk yang mengikuti secara virtual, mudah-mudahan cukup jelas suaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menko Perekonomian, teman-teman jajaran pimpinan Kemenko Perekonomian yang hadir pada siang hari ini, rekan-rekan semua, para jurnalis, wartawan, reporter, semuanya dari media cetak, media elektronik, media online, dan semuanya yang berkenan hadir, baik yang secara fisik maupun secara virtual melalui link Zoom yang sudah kami bagikan kepada teman-teman. Pertama, Pak Menko, kami melaporkan teman-teman dari media yang hadir secara fisik di ruangan ini yang terdaftar 22 orang, kemudian yang hadir secara online ada 27, ada beberapa yang tadi masih menanyakan linknya kepada kami. Jadi kira-kira sekitar 50 lebih teman-teman yang sudah bergabung. Bapak Menko yang kami hormati, pertama terima kasih berkenan nanti bersama-sama dengan kita semuanya dan teman-teman media. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa penjelasan utamanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2022. Seperti yang tadi pagi beberapa pokok-pokok angkanya disampaikan Pak Kepala BPS. Nah, Bapak Menko Perekonomian akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait dengan keseluruhan sektor di bidang perekonomian dan beberapa kebijakan strategis di bidang perekonomian, terutama yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 2022 yang tadi diumumkan angkanya. Bapak Menko yang kami hormati, ini kesempatan yang sangat baik sesuai permintaan dari teman-teman. Nanti setelah Bapak menyampaikan beberapa penjelasan, kami sadar Bapak memang setelah ini ada acara berikutnya, namun kami mohon izin Pak Menko ada interaksi sedikit nanti teman-teman kalau ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, utamanya yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi kuartal 2, namun kalau ada beberapa yang lain yang terkait dengan perekonomian nanti akan kami fasilitasi dan Pak Menko berkenan menjawab. Kami mohon izin, Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami akan mengundang Bapak Menko Perekonomian untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pertumbuhan perekonomian kita di triwulan 2 tahun 2022. Kemudian nanti akan kami persilahkan teman-teman untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Kami mengundang Bapak Menko Perekonomian, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati teman-teman di Deputi di kantor Menko dan juga teman-teman di media cetak, media elektronik. Baru saja kita dengarkan tadi penjelasan dari BPS terkait dengan hasil di triwulan kedua tahun 2022. Tadi disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua itu sangat impresif di angka 5,44% secara year on year atau secara quarter to quarter adalah 3,73% dan PDB-nya lebih tinggi dari level sebelum pandemi. Harga konstan di 2.924 triliun. Nah, kita lihat pertumbuhan kita dalam 3 kuartal itu di atas 5%, dan ini masih menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan ini kita relatif lebih baik dibandingkan negara lain. Kita lihat pertumbuhan Amerika kuartal to kuartalnya itu di minus 0,9%, di mana tentunya secara 2 kuartal Amerika sudah negatif, maka ini sering disebut sebagai technical terms, mereka masuk dalam resesi dengan nilai inflasi yang tinggi di 9%. Demikian pula pertumbuhan ekonomi di Eropa relatif di angka rendah. Kita lihat Jerman di 1,51, kemudian beberapa negara lain, Spanyol masih lebih baik di 6%, kemudian Singapura di 4,9%, dan Korea Selatan 2,9%, dan Cina ini untuk pertama kalinya pertumbuhannya mendekati 0 atau 0,4%.
Dan ini menjadi hal yang menjadi catatan karena Cina ini bersama United States, bersama Amerika adalah penghela ekonomi dunia. Jadi dua engine pertumbuhan ekonomi dunia lagi dalam situasi stasioner. Jadi ini yang kita berharap bahwa impact jangka panjangnya tidak berdampak terhadap ekonomi di ASEAN. Nah, dari pertumbuhan ekonomi kita lihat bahwa dari konsumsi rumah tangga pertumbuhannya sudah 5,51%. Artinya engine pertumbuhan dari segi rumah tangga yang selama COVID berdampak ini sudah kembali pada posisi asal, di mana kontribusinya 51,47%, dan biasanya sebelum COVID dia bisa mencapai di 55%. Kemudian PMTB juga tumbuh di 3,07%, dan ekspor yang selalu menjadi andalan kita selama pandemi COVID. Di dalam 25 bulan terakhir, ekspor ini terus tumbuh, dan tentu kita ingat di terakhir di bulan Juli kemarin kita punya neraca perdagangan positif di 5 miliar. Nah, memang dari segi government spending ini relatif rendah, tetapi tentu akan terkompensasi di kuartal kedua dan kuartal ketiga, karena naturnya capex pemerintah berada di Q2 dan Q3. Kalau kita lihat dari segi sektoral, kita lihat pertumbuhan di industri pengolahan positif di 4%. Kemudian tentu akibat dari kebijakan pada saat Lebaran, kita memberikan liburan yang cukup panjang dan juga mudik diperbolehkan, sehingga terlihat transportasi itu meningkat 21%. Jadi ini salah satu kontributor terhadap pertumbuhan, walaupun kontribusinya share terhadap PDB-nya adalah 4,79%. Kemudian penyediaan daripada makanan minuman juga naik ke 9,76%. Nah, sektor lain tentu yang relatif stabil selama penanganan selama pandemi dan sampai sekarang, selain industri pengolahan adalah pertambangan penggalian yang pertumbuhannya juga 4%. Kemudian dari segi manufaktur, ini yang terkait dengan servis dari manufaktur, yang terkait dengan otomotif, itu masih bertumbuh di sektor perdagangan dan eceran 4%. Kemudian dari jasa keuangan 1,5%, informasi dan komunikasi selalu masih positif di 8%, dan pertumbuhan di sektor real estate dan juga pertanian itu masih di 1,37%. Nah, tentu yang terkait dengan pemerintahan, jasa pendidikan ini masih negatif, minus. Nah, kalau kita lihat secara spasial, di Sumatera pertumbuhannya mendekati pertumbuhan nasional di 4,95%. Kemudian di Kalimantan juga 4,25%. Sulawesi di 5,47%. Maluku dan Papua terbantu dengan harga-harga komoditas mineral ataupun logam, itu tumbuh di 13%. Jadi hampir lebih dari 2 kali pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara di Jawa juga di atas pertumbuhan nasional, artinya ekonomi di Jawa ini pulih di 5,66. Dan yang menarik tentu Bali Nusa Tenggara yang biasanya pertumbuhannya rendah, ini sudah naik di 3,94%. Jadi pembukaan sektor pariwisata, kebijakan daripada penanganan COVID yang sudah membuka terhadap turis, ini sangat membantu di Bali dan Nusa Tenggara. Kita lihat dari berbagai leading indikator, bahwa dari segi indeks keyakinan konsumen masih di angka baik, 128, penjualan retail pun masih tinggi, 15,42, di atas basis zero. Inflasi di bulan Juni di 4,35. Jadi pada saat inflasi 4,35, pertumbuhan ekonomi kita di 5,44. Penjualan otomotif, PMI manufaktur di 51,3, utilisasi industri di level 69, kemudian pertumbuhan import masih relatif baik,
Dan yang menggembirakan tentu dari sektor ekonomi tercermin dari kredit di modal kerja meningkat di 7,68 dan juga kredit investasi. Artinya ekonomi sudah menggeliat kembali. Dari segi sektor eksternal kita lihat Januari sampai dengan bulan Juni kita punya ekspor, neraca perdagangannya adalah 24,89 miliar. Nah ini lebih 2 kali daripada Januari-Juni tahun lalu yang 11,84 miliar. Kemudian juga kalau kita lihat nilai tukar relatif stabil di bawah 15.000. Dan kemudian kita lihat juga bahwa indeks harga saham gabungan antara 6.500 sampai dengan 7.000. Transaksi berjalan juga pada level yang baik, 0,07% dari PDB, cadangan devisa di 132 billion, dan juga rasio utang kita sudah turun ke level 32% dari PDB. Nah, kita lihat penyaluran kredit, dana pihak ketiga, berarti masyarakat masih menabung, kondisi perbankan masih kuat di 10,66%, dan kreditnya 9,13. Jadi artinya likuiditas masih baik. Demikian pula dana pihak ketiga di BAM umum ini besarnya 7.600 triliun. Dan kalau kita lihat dari NPL secara keseluruhan di angka yang baik di 2,86%. Nah, terkait dengan kredit usaha rakyat, ini realisasinya sampai bulan Juli sebesar 209 triliun atau 56% dari target 373 triliun dan diberikan kepada 4,4 juta debitur dan total outstanding jumlah kur yang dimanfaatkan sebesar 530 triliun dan dimanfaatkan oleh 36,56 juta debitur dan yang menarik NPL-nya 1,03%. Nah, penyaluran kur terdiri dari kur mikro itu 1,75%, super mikro yang mikro 66,15%, kur kecil 32% dan kur penempatan program migran itu relatif masih kecil yang diserap. Nah, kalau kita lihat dari segi kesejahteraan, prosentasi penduduk miskin di Maret 2022 sebesar 9,54% atau turun 0,17% terhadap bulan September dan 0,6% terhadap bulan Maret 2021. Dan jumlah penduduk miskin di bulan Maret 2022 adalah 26,16 juta dan dibandingkan bulan September yang lalu turun sebesar 1,38 juta orang. Dari segi tingkat pengangguran, ini juga angkanya turun sebesar 5,83% bila dibandingkan dengan bulan Februari tahun lalu, dan jumlah orang bekerja meningkat sebesar 4,55 juta. Nah, penduduk usia kerja yang terdampak COVID juga turun dari bulan Februari 19,1 yang terdampak dan di bulan Februari tahun ini sebesar 11,53. Jadi turun 7.050,57 juta orang. Dari segi pertumbuhan ekonomi, kami optimis bahwa target 5,2% di tahun 2022 bisa tercapai dengan persyaratan bahwa pengendalian pandemi masih terus dilaksanakan dan juga perbaikan sistem kesehatan terus dilanjutkan. Respons fiskal monitor dengan sektor real terus terkoordinasi secara baik dan reform struktural yang terus dilakukan dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Tentu masih ada beberapa tantangan seperti ke depan terkait dengan COVID-19, masalah geopolitik, perubahan iklim, terkait dengan masalah ketahanan energi, tentu inflasi global yang tentunya permintaan akan menurun, dan terkait dengan
transmisi dari suku bunga dari negara maju, dan yang paling akhir tentu terkait dengan rantai pasok. Nah, beberapa kebijakan yang terus juga didorong oleh pemerintah dengan target ke depan, ya beberapa yang didorong adalah yang pertama, pelonggaran mobilitas masyarakat. Nah, tentu ini kita lihat dengan kenaikan BA4, BA5, kita tetap mendorong agar masyarakat waspada dan prokes di tempat tertutup dan di tempat terbuka tentu masyarakat sudah lebih aware dalam situasi ini dan pemerintah menyediakan seluruh medikasi obat-obatan yang diperlukan. Dan saat sekarang kita sudah merekomendasikan untuk booster kedua, terutama untuk nakes. Nah, kemudian tentu mendorong daya beli masyarakat untuk desil 4 ke bawah, dengan salah satunya adalah anggaran pemulihan ekonomi nasional, yang perlinsos terkait dengan PKH, BLT minyak goreng, BLT desa, BLT pedagang kaki lima, warung nelayan, dan prakerja yang jumlahnya 63,7 triliun. Kemudian kita melakukan mengabsorpsi kenaikan harga pangan dan energi dengan penambahan subsidi yang mencapai 502,4 triliun. Kemudian program kartu prakerja yang sudah mencapai 13,7 juta per 1 Agustus 2022, dan kemudian digitalisasi onboarding UMKM, baik dari program digitalisasi Bangga Buatan Indonesia maupun peningkatan KUR yang ditargetkan di tahun ini 373 triliun, dan pembangunan infrastruktur yang dilanjutkan, termasuk proyek strategis nasional dengan nilai investasi sekitar 858 triliun. Nah, tentu keberhasilan ini didukung oleh Bank Indonesia yang menahan kenaikan suku bunga sehingga permintaan kredit masih terus meningkat. Kemudian juga dari OJK karena kebijakan memperpanjang restrukturisasi dari kredit itu sendiri. Demikian penjelasan tambahan terkait dengan apa yang tadi disampaikan pengumuman oleh BPS. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Menko Perekonomian, tadi sudah menjelaskan dengan sangat lengkap mengenai pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2022 ini. Saya kira tadi semua hal sudah dijelaskan, angka-angkanya semuanya. Nanti kalau memerlukan bahannya, dari Pak Haryo akan mengirimkan ke teman-teman apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian. Nah, saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang hadir secara fisik dulu, mungkin 3 dulu yang bisa menyampaikan pertanyaan, terutama yang terkait dengan hal-hal yang tadi dijelaskan oleh Pak Menko Perekonomian, baru nanti yang melalui online. Saya mohon maaf nanti langsung menyebut nama dan ini karena sudah 2 tahun lebih Pak kita nggak ketemu fisik nih teman-teman, apalagi pakai masker sering lupa. Kami undang, silakan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 3 dulu nanti kita ini kan. Yang di depan dulu silakan. Ya. Dinyalakan. Langsung disampaikan. Wow. Selamat siang Pak Menko dan Bapak-bapak sekalian. Saya Grace dari kantor berita Bloomberg. Pak, pertanyaan saya ada 2. Yang pertama terkait dengan outlook untuk kuartal 3 ya Pak. Terutama mengingat kondisi perekonomian global kan sedang diliputi banyak ketidakpastian. Kira-kira dari Kemenko sendiri melihat untuk pertumbuhan kuartal 3 sendiri seperti apa Pak outlook-nya, dan apa saja yang masih bisa menjadi pendorong untuk pertumbuhan di kuartal 3 ini Pak? Terutama inflasi kan juga semakin tinggi ya Pak. Mungkin inflasi inti memang masih terkendali, tapi inflasi volatile goods kita sudah hampir mencapai rekor tertinggi. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak Menko tadi juga sampaikan dan BPS juga tadi sampaikan bahwa kebijakan suku bunga BI yang masih rendah itu efektif ya, Pak, untuk mendorong atau menjaga momentum pemulihan pertumbuhan. Apakah pemerintah masih melihat perlunya kebijakan suku bunga yang rendah, Pak,
untuk di paruh kedua tahun ini. Mengingat juga tadi BPS sempat mengatakan bahwa penting untuk di paruh kedua tahun ini bagi pemerintah untuk menjaga nilai tukar rupiah, Pak, supaya imported inflation kita juga terkendali di tengah harga energi yang masih tinggi ya, Pak. Jadi itu sih Pak, dua pertanyaan saya, apakah pemerintah masih melihat perlunya kebijakan suku bunga yang rendah juga dari BI, support dari BI untuk di sisa tahun ini agar pertumbuhan ekonomi targetnya tercapai. Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Grace dari Bloomberg. Silakan dinyalakan. Selamat siang Pak, saya Aziz dari Kata Data. Pak, saya mau nanya, tadi kan sempat dimention sama Pak Erlangga juga soal konsumsi yang mulai turun, kontribusinya, share-nya. Sekarang sisa 51%, dari biasanya 55%. Dan kalau dibandingkan dengan kuartal 1 yang 53% juga ada penurunan sekitar 2 percentage point distribusinya ke PDB, Pak. Nah, apakah pemerintah melihat apakah ada kemungkinan perubahan postur di PDB ini, Pak, karena konsumsi mulai turun sementara kita lihat ekspor sudah mulai naik, apakah ini akan berlanjut di masa mendatang? Terus yang kedua, kalau data dari BPS itu Bali mencatatkan PDB atas harga berlaku itu atas harga dasar konstan itu masih di bawah level 2019 dan Bali itu jadi satu-satunya provinsi yang belum kembali ke level pra-pandemi. Nah, apa langkah pemerintah untuk mendorong agar setidaknya PDB Bali bisa kembali ke level pra-pandemi? Soalnya kalau tidak salah gap-nya masih cukup besar gitu Pak dari level 2019. Terima kasih. Kasih satu lagi ya, silahkan. Nanti lanjut ke teman-teman yang lain. Selamat siang Pak Menko, Saya Trian Pak dari Investor Daily. Silakan Trian. Pak, untuk terkait dengan tadi kan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ini memang cukup berdaya tahan ya Pak di tengah kondisi geopolitik yang memang meningkat. Nah, sejauh ini kenapa dari konsumsi pemerintah sendiri kuartal 1 dan kuartal 2 itu kontraksi Pak? Padahal konsumsi pemerintah seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi ya Pak ya. Itu kenapa Pak untuk masih melandai di kuartal 2 ini, dan memang berapa target di kuartal 3 dan kuartal 4 untuk konsumsi pemerintah diandalkan untuk pertumbuhan ekonomi, Pak. Kemudian apakah memang ini terkait dengan PEN yang penyalurannya lambat juga, Pak? Kemudian terkait dengan arah kebijakan dari daya beli masyarakat sendiri, Pak. Sebenarnya kan ini konsumsi rumah tangga memang masih meningkat, namun apakah memang ini sudah mengindikasikan masyarakat benar-benar pulih untuk sisi daya belinya, ataukah memang ini hanya karena dukungan dari bansos dan bantuan-bantuan pemerintah yang lainnya, Pak? Menurut saya itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Trian. Pak Menko ada 3 penanya tadi dari Chris dari Bloomberg. Pertama mengenai outlook di kuartal 3, kira-kira dengan global yang masih banyak ketidakpastian ini akan seperti apa outlook-nya di kuartal 3 dan apa saja yang bisa digunakan untuk mendorong dengan catatan dengan inflasi yang masih tinggi. Juga yang kedua pertanyaan terkait dengan kebijakan suku bunga BI yang masih rendah sampai saat ini, Pak. Apakah pemerintah melihat ini nanti masih diperlukan suku bunga yang rendah, mengingat catatannya tadi juga perlu menjaga nilai tukar. Asis dari Kata Data tadi, konsumsi yang agak menurun share-nya ke distribusi PDB yang sekarang tinggal 51%, biasanya tadi Pak Menko menyampaikan di 55, di kuartal 1 kemarin 53. Apakah ada perubahan komposisi mengingat juga ekspor semakin tinggi? Dan tadi pertanyaan yang kedua, Asis, terkait dengan Bali menjadi satu-satunya wilayah yang secara spasial nominal PDB-nya masih di bawah level pra-pandemi. Trian dari Investor Daily tadi juga 2 pertanyaan mengenai masalah government spending, konsumsi pemerintah, kenapa masih mengalami kontraksi, masih -5 tadi. Kemudian kira-kira bagaimana arah kebijakan untuk mendorong peningkatan konsumsi. Demikian Bapak, kami mengundang Pak Menko untuk menyampaikan penjelasan terkait 3 pertanyaan ini. Terima kasih. Ya, kalau kita bicara pertanyaan mengenai outlook daripada di kuartal ketiga, tentu kita melihat bahwa secara keseluruhan tadi sudah disampaikan yang masuk di kuartal ketiga, baik itu proyeksi dari PMI, kemudian indeks keyakinan konsumen, kemudian dari segi neraca, yang relatif seluruhnya berada dalam posisi baik, demikian pula juga dengan ketahanan eksternal yang terkait dengan jumlah
devisa yang kita masih pegang, dan kita melihat bahwa ke depan perubahan harga komoditas relatif akan tetap landai, artinya tidak dari segi supply disruption dan juga dari segi demand tidak terlihat ada perubahan yang mendasar, sehingga dengan demikian Indonesia masih bisa memanfaatkan komoditi booming. Dan dengan situasi seperti itu, pemerintah tetap optimis di year on year, pertumbuhannya tetap di 5,2% itu bisa dicapai. Untuk full year, year on year. Kalau untuk kuartal keempat, tentu kita juga optimis bahwa angkanya di atas 5%, karena kita untuk mendapatkan 5,2, maka Q3 dan Q4 itu harus di atas 5%. Dan selanjutnya juga pemerintah masih punya cadangan, yaitu cadangannya adalah government spending. Jadi government spending yang di kuartal kedua kemarin masih bisa kita dorong, kita alihkan di Q3 maupun Q4. Memang tentu kita lihat dari siklus anggaran biasanya di Q3, Q4, di Q1, Q2 relatif biasanya juga lebih rendah. Memang berbeda dengan di tahun 2021 karena Perlinsos dan Bansos kita genjot di Q2 tahun kemarin karena kita ingin menjaga pertumbuhan di kuartal kedua tahun lalu in the absence of konsumsi. Artinya konsumsinya kan relatif lebih lemah pada saat COVID kemarin. Kemudian yang terkait dengan pertanyaan yang kedua terkait dengan tingkat suku bunga, tentu kita melihat bahwa dari segi inflasi itu yang mencapai 4,94, tapi core inflation-nya kan masih di 2,86%, sehingga angkanya masih rendah. Jadi tentu ekonomi ini baru recover, sehingga tentu kita berharap tidak perlu terlalu buru-buru. Apalagi tadi kita lihat bahwa dana pihak ketiga masih di atas 10%, sedangkan kredit juga masih di bawah, sehingga relatif perbankan kita masih solid. Kemudian yang pertanyaan berikut dari Pak Ajis, balik lagi, konsumsi secara kuartal relatif lebih baik dari tahun lalu, dan ini juga dibuktikan bahwa relatif terjadi penguatan dari segi konsumsi. Tentu konsumsi tetap menjadi andalan yang angkanya di atas 50% daripada PDB. Khusus untuk Bali, Bali itu yang berbasis kepada tourism. Kita tahu tourism belum kembali, dan namun ini adalah baru awal daripada perbaikan akibat mobilitas yang lebih baik. Tetapi tentu tourism ini kita lihat penanganan COVID di negara lain tidak sebaik di Indonesia. Kita tahu kasus COVID di regional, baik itu di Australia, di Jepang, itu masih di atas 200.000, di Australia pun masih di atas 40.000, sehingga tourism belum sebebas sebelumnya. Nah, tentu dengan protokol kesehatan kami berharap bahwa mulai ada kenaikan, ditambah lagi juga jumlah penerbangan yang belum maksimal, sehingga tentu mengakibatkan kita lihat inflasi juga tinggi dari si sektor transportasi. Banyak terkait dengan tiket pesawat mengambil batas atas, sehingga keterbatasan dari pesawat membuat biaya transportasi ataupun biaya tiket sekarang dari manapun relatif lebih mahal dari 2-3 tahun yang lalu. Kemudian tadi pertanyaan Trian yang terkait dengan konsumsi pemerintah, tadi kami sudah jawab, karena ini kita akan geser ke Q3 dan Q4. Dan tentu PEN ini tidak maksimal karena jumlah penyakitnya turun. Karena salah satu PEN yang tinggi adalah di sektor kesehatan. Kita tidak memanfaatkan semaksimal mungkin di sektor kesehatan karena kasus penanganan COVID yang lebih baik. Nah, tentu di kuartal kedua ini kita punya kesempatan untuk merealokasikan. Kemarin kita melihat faktor BA5 ini sampai di mana. Memang ada kenaikan, tetapi
dibandingkan negara lain kita relatif lebih terkendali. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko. Ini yang menanyakan fisik juga masih banyak yang ingin menanyakan Pak. Saya izin menyampaikan ada 5 pertanyaan yang online, kami potong dulu Pak, mungkin beberapa. Sebentar ya teman-teman yang online dulu nih. Dari Bisnis Indonesia Pak, dari WIBI. Ini kaitannya dengan terkait dengan strategi pemerintah untuk menjaga inflasi dan stok pangan di semester 2, di kuartal 3 dan kuartal 4. Mengingat kenaikan harga pangan terutama di tingkat global Bapak. Kemudian terkait dengan juga kondisi beberapa gagal panen, tadi disampaikan ada kasus kelaparan di Papua dan sebagainya. Bagaimana langkah pemerintah untuk mencegah kejadian seperti ini? Jadi terkait dengan menjaga inflasi dan stok pangan. Yang kedua, dari Republika, ini terkait dengan upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pasca pandemi di tengah perang Rusia-Ukraine. Kira-kira strategi pemerintah seperti apa? Kemudian yang mohon izin Pak, kaitannya bagaimana upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi pasca pandemi di tengah perang Rusia-Ukraine yang masih terjadi sekarang. Yang terakhir mungkin ini dari Dinda CNBC, pertanyaannya cukup banyak. Pertama terkait dengan apabila ekonomi sudah pulih, apakah sudah saatnya nanti BI mulai menaikkan suku bunga acuan? Kemudian yang pertanyaan berikutnya juga sama tadi mengenai kuartal ketiga, karena tidak ada dorongan lebaran, karena tadi Pak Menko menyampaikan di kuartal 2 dorongan dari lebaran, kira-kira ekonomi mau didorong dari mana, sementara konsumsi juga masih tergerus oleh inflasi. Jadi pertanyaan sama dengan ini mengenai kuartal 3 Pak, namun lebih ke tidak ada lebaran yang digunakan untuk mendorong konsumsi tadi. Kemudian terkait dengan pertanyaan ketiga, bagaimana kesepakatan pemerintah untuk ini terkait tidak langsung dengan ekonomi, Pak. Kemudian yang mungkin 3 ini dulu, Bapak, dari Bisnis Indonesia, Republika, dan CNBC. Kemudian nanti akan kami gilir sesi berikutnya ke teman-teman yang hadir di sini yang masih akan menyampaikan pertanyaan. Kami persilahkan, Bapak, dari Bisnis, Republika, dan CNBC. Ya, tentu bagi pemerintah untuk menjaga inflasi adalah menjaga keterjangkauan daripada komoditas pangan. Nah, salah satu tentu menggunakan jaring pengaman sosial yang juga bisa dianggarkan dari anggaran daerah berupa biaya tidak terduga. Terkait dengan komoditas pangan, yang utama tentu beras, kita sudah memonitor stok beras sampai di akhir tahun diperkirakan masih ada sekitar 7 juta ton prognosanya, sehingga relatif aman. Kemudian produksi jagung, yang kadar airnya 14%, itu bisa mencapai 18 juta ton. Sehingga tahun ini kan kita relatif tidak banyak impor jagung untuk kebutuhan pakan, sedangkan kebutuhan pakan diperkirakan sekitar 14 juta ton. Nah, tentu komoditas-komoditas lain yang seperti daging, kemudian juga kedelai dan yang lain, itu pemerintah relatif melihat bahwa dari segi importnya, terutama kedelai dilakukan oleh banyak pihak swasta dan juga terkait dengan diversifikasi yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari untuk menggantikan komoditas misalnya gandum, kita butuhnya 11,8 juta ton, dan ini hampir seluruh industri sudah mempersiapkan sampai dengan relatif aman bulan September sampai Oktober. Tentu kita lihat dari Odessa sudah ada 1 kapal wheat yang jalan, dan ini mudah-mudahan akan menurunkan tekanan terkait dengan gandum. Nah, pemerintah sendiri mempersiapkan substitusinya, kemarin baru dirapat internalkan, yaitu dalam bentuk persiapan pengembangan sorghum dalam bentuk prototipe di daerah Waingapu, NTT Flores, NTT, kemudian juga pengembangan tanaman sagu. Nah, ini sedang didalami oleh pemerintah, dan tentunya kesiapan daripada cassava. Nah, tentu bagi pemerintah intensifikasi juga didorong, seperti contoh kemarin dalam rapat internal dengan Bapak Presiden, untuk jagung ini kita punya panen per tonnya per hektar sekitar 5-6 ton. Nah, itu kalau menggunakan bibit biasa. Nah, kemarin kita sudah minta Kementerian Pertanian untuk merubah regulasi agar memudahkan atau dibuka untuk GMO, di mana dengan GMO bisa sampai 12-13 ton per hektar.
Jadi dengan luasan yang sama, kapasitas produksi bisa meningkat 2 kali. Nah, itu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga inflasi. Kemudian terkait dengan pasca pertempuran dan saat sekarang, kita tentu menyadari ada 2 tensi, yaitu antara Ukraina dan Rusia, tetapi tentu dampaknya itu adalah antara Rusia dengan Amerika. Sanksi ekonomi, baik dengan EU. Nah, tentu ini yang menaikkan harga komoditas, baik itu komoditas pangan, energi, maupun membawa krisis kepada beberapa negara yang utangnya di atas 100%. Namun eskalasi ditambah dengan di Laut Cina Timur, kemarin dengan kunjungan Nancy Pelosi di Taiwan. Nah, tentu tensi-tensi ini akan mempengaruhi, menambah ketidakpastian, tapi dengan situasi makro yang ada di Indonesia, karena masih ada demand terhadap komoditas ekspor kita, nah ini akan menjadikan penggerak di kuartal ketiga, dan tentu ditambah dengan domestic ekonomi. Karena tentu domestic ekonomi ini menjadi buffer daripada ketidakpastian di global, dan yang berikut tentu kita akan mendorong government spending menjadi salah satu driver di kuartal ketiga nanti. Kemudian pertanyaan CNBC tadi sebetulnya kami sudah jawab, bahwa tentu dengan inflasi inti yang masih 2,86%, tentu BI tidak buru-buru untuk menaikkan tingkat suku bunga. Nah, tentu tingkat suku bunga yang relatif tidak berubah ini mendorong ekspansi baik dari working capital maupun investasi. Dan tadi yang terkait dengan Lebaran, memang Lebaran hanya di kuartal kedua. Kita nggak bisa bikin Lebaran lagi. Maka tentu tadi engine-nya yang didorong adalah baik itu ekspor, kemudian juga domestic demand, dan juga yang menarik adalah investasi daripada PMTB, jadi investasi masyarakat, dan tentu investasi yang melalui Kementerian Investasi itu yang perlu digenjot, seperti kemarin kunjungan Bapak Presiden ke China, ke Jepang, dan Korea meningkatkan komitmen investasi, terutama mereka yang sudah invest di Indonesia, itu biasanya ekspansinya tidak menunggu, tidak wait and see, tetapi mereka sudah confident bahwa ini akan dilanjutkan, dan tentu pemerintah akan melihat apa-apa yang menjadikan hambatan untuk mengakselerasi investasi-investasi tersebut. Demikian, terima kasih. Kami undang sekali lagi tadi, silakan Mbak. Ini kemudian 2 yang di belakang dulu ya. Silakan. Selamat siang Pak Menko dan Bapak Ibu sekalian. Saya Bunga Cinka dari CNBC Indonesia TV, Pak. Dari kuartal 2 hingga proyeksi kuartal 3 dan 4 hingga akhir tahun 2022 ini, kira-kira sektor usaha mana saja yang masih terpuruk dan butuh perhatian lebih dari pemerintah? Kemudian ini kan harga komoditas mulai turun, Pak. Sebetulnya seberapa besar pengaruhnya ke PDB kuartal ketiga? Lalu tadi di BPS itu Kepala Badan Pusat Statistik Pak Margo mewanti-wanti soal subsidi energi. Nah, ini kira-kira untuk subsidi energi atau BBM ini kira-kira sampai kapan, Pak? Baik, itu aja. Ya. Silakan yang di belakang dulu tadi yang sudah antri, ada 2. Ya. Selamat siang Bapak, saya Bidara dari Harian Kontan. Bapak, ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Terkait dengan industri manufaktur, Pak. Kan kalau lapangan usaha manufaktur itu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi ya Pak ya dari lapangan usaha. Nah, ini apakah akan ada insentif nggak sih Pak bagi sektor ini? Apalagi kan mengingat inflasi dari sisi produsen kan juga sekarang sudah mulai tinggi. Takutnya nanti industri manufaktur kita yang sudah mulai bergeliat itu nanti melambat lagi gitu. Terus yang kedua, menyambung terkait inflasi pangan Pak yang kemarin naik menjadi 11%. BPS kan mewanti-wanti juga kalau ini bisa menambah jumlah kemiskinan. Nah, kalau pemerintah sendiri melihatnya gimana nih Pak pengaruh inflasi pangan ini ke tingkat kemiskinan, dan ini apakah temporer aja
saja dan apakah pemerintah PD ini dengan strategi yang tadi sudah disiapkan bisa untuk mengatasi inflasi ini? Oh ya Pak, maaf satu lagi tambahan, bagaimana Pak upaya pemerintah untuk dorong strategi pembangunan berkelanjutan di perekonomian? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Satu yang di pojok sana ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Erlangga. Saya punya beberapa pertanyaan Pak. Dari mana Mbak? Merdeka Pak. Ya. Oke. Mbak. Merdeka. Siapa Ya, Pak. Mbak namanya? Bentar lagi ya Pak ya. Ya. Mbak siapa namanya? Ya Pak, sebentar. Yang soal yang pertama ini sebenarnya seberapa besar APBN pemerintah bisa menahan kenaikan harga Pak? Soalnya kan harga energi semua ini semakin naik gitu. Terus apakah bakal ada refocusing anggaran lain untuk menutup bengkaknya subsidi energi? Yang pertama. Terus yang kedua tadi juga Pak Erlangga menyebutkan dana PEN kita untuk sektor kesehatan tidak akan dipakai secara maksimal karena penanganannya sudah membaik. Lalu disebutkan akan mau direlokasi Pak. Kalau boleh ini relokasinya mau ke sektor apa Pak? Apakah buat subsidi energi juga? Terus yang terakhir soal konflik Cina dan Taiwan, Pak. Ini kan sedang bersih tegang juga. Nah, dampaknya ke Indonesia nanti seperti apa, Pak? Karena kan secara geografis kita berdekatan, terus kinerja ekspor impor kita juga banyak berasal dari Cina. Gitu sih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Rika. Jadi pertama dari CNBC TV, Bapak. Tadi kaitannya dengan sektor mana saja yang akan didorong sampai dengan akhir tahun. Kemudian dari masalah commodity price tadi, harga yang trennya cenderung mulai turun, kira-kira akan seperti apa. Dan yang ketiga mengenai subsidi energi. Dan yang kedua tadi Bidara dari Kontan, khusus menanyakan mengenai industri manufaktur, Pak, apakah masih akan ada insentif yang akan digulirkan. Dan terkait dengan inflasi untuk volatile food yang sudah di atas 10% yang akan mendorong kemiskinan. Dan upaya pemerintah untuk mendorong tadi pembangunan berkelanjutan. Merdeka tadi ada 3, seberapa besar APBN mampu menahan kenaikan harga ini, apakah akan ada refocusing anggaran. Yang kedua anggaran PEN tadi yang untuk optimalisasinya akan direalokasi kemana saja. Yang ketiga terkait dengan konflik di Taiwan antara China dengan US. Demikian Bapak, kami undang Bapak. Pertanyaan wartawan sudah banyak, direkap asesmen tambah banyak. Sudah banyak, Pak. Sudah sangat banyak. Ya, jadi yang dari CNBC TV. CNBC TV ya. Ya. Nah, tentu kalau kita lihat dari segi subsidi energi, kita sudah menyiapkan sampai akhir tahun sebesar 502 triliun. Tentu kalau kita lihat bahwa subsidinya sudah disiapkan, ya tentu kita siap. Dan tentu kalau kita lihat dari segi angka, kan dari harga-harga itu relatif mulai ada pelandaian. Jadi tentu kita optimis sampai dengan akhir tahun, kita masih bisa menyerap kenaikan harga-harga tersebut. Kemudian terkait dengan sektor, kita terus akan mendukung seluruh sektor, termasuk tentunya di sektor industri pengolahan, dari sektor-sektor yang sementara ini negatif, kita dorong untuk dibalikan untuk tidak menjadi negatif. Tentu itu menjadi sumber daripada pertumbuhan. Tetapi kita akan terus dorong bahwa sektor-sektor seperti Kominfo, makanan minuman, transportasi pegudangan, perdagangan, pertambangan, yang komoditasnya harganya sedang naik, nah itu kita genjot. Seperti kemarin untuk memperluas pasar ekspor dengan Jepang misalnya, disampaikan pada saat pertemuan Bapak Presiden, minta agar produk agriculture kita dibuka akses lebih luas. Karena program agriculture kita ini kan di Jepang masih kena bea masuk 10-20%. Seperti misalnya tuna, nanas, pisang, dan ini bisa menjadi immediately kita bisa tingkatkan. Nah, produk-produk semacam itu yang terus kita dorong karena ini produk tersebut langsung didorong untuk mendorong daripada
kesejahteraan dari petani. Kemudian terkait dengan sektor manufaktur, nah tentu salah satu dari sektor manufaktur yang utama itu adalah infrastruktur, baik itu gas maupun BBM dan juga kelistrikan. Nah, untuk gas kita terus dorong agar industri bisa memperoleh gas dengan harga yang sudah ditentukan. Salah satu juga yang akan mendorong industri pangan seperti revitalisasi pupuk Iskandar Muda. Kita mendorong agar bisa mengadakan importasi LNG sehingga pabrik ini bisa beroperasi sehingga ada tambahan 550.000 ton pupuk dari Iskandar Muda yang tentunya secara teknis akan meningkatkan produktivitas juga. Di sektor otomotif sudah ada komitmen investasi sehingga terkait dengan otomotif ini kita sudah dorong dan sektor otomotif ini juga ekspornya terus meningkat. Kita ketahui bahwa ekspor kendaraan sampai dengan semester 1 ini dibandingkan yang lalu kita sudah naik 34,7% dan kita bisa ekspor otomotif itu tahun lalu sebesar 294.000 dan tahun ini sampai dengan bulan 1 semester itu sudah ekspor mendekati 200.000 unit. Sehingga ekspor otomotif ini juga menjadi andalan karena ini multiplier efeknya tuh besar sekali. Nah, kemudian kalau terkait dengan tadi dana PEN, ya tentu kita lihat penggunaan daripada keseluruhan dana kita akan realokasikan utamanya untuk mendukung sektor produktif. Kita tahu beberapa program telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti bansos reguler itu kita anggarannya itu 73,83 triliun untuk BLT Desa 28,8, Kartu Prakerja 20 triliun, BLT PKWL itu ada 1,6 triliun dan bansos minyak goreng 6,9 triliun. Nah, dengan program ini diharapkan bisa terus menahan daripada inflasi pangan tersebut. Terkait dengan sustainable development, pemerintah terus mendorong transisi energi, di mana dari transisi energi pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah agar program renewable energy itu bisa didorong. Antara lain pemerintah mempersiapkan salah satunya tentu diversifikasi dari penggunaan dari energi itu sendiri. Pemerintah sedang mempersiapkan program yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden langsung. Dan juga program-program yang terkait dengan pengurangan emisi, itu mendorong renewable energy seperti pembangkit listrik tenaga hidro, yang bisa didorong dari existing waduk-waduk yang ada itu bisa dioptimalkan, terutama yang off-grid. Kemudian pemerintah mempersiapkan regulasi yang terkait dengan peningkatan produksi dan insentif, misalnya untuk panas bumi, demikian pula juga untuk mendorong energi berbasis solar panel. Kemudian tadi Merdeka, tanyanya. Tadi yang mereka mengenai PEN tadi sudah Bapak jelaskan Bapak. Ya. Dan mengenai konflik Cina, US, Taiwan ini. Jadi kalau kita lihat konflik itu kan sebetulnya ini adalah antara Cina dan US. Ini kita lihat sebagai tantangan negara nomor 2 dengan menjadi nomor 1. Dan itu sudah relatif klasik, tetapi kami yakin sampai saat ini relatif dengan situasi belum menyeret kemana-mana. Jadi tentu ini masih narasi temperatur aja, naik turun. Dan kemarin dengan adanya Garuda Shield, di mana ada 14 negara ikut Garuda Shield, nah tentu ini menjadi juga salah satu keseimbangan di Indo-Pasifik. Dan ini kan untuk pertama kali dalam Garuda Shield ini pasukan bela diri Jepang ikut dalam latihan bersama dengan negara lain termasuk Amerika, Australia, dan negara-negara lain.
Jadi tentu kita lihat bahwa ke depan sebetulnya ini nggak bisa lepas dari perang dagang value chain. Kita ketahui bahwa Taiwan ini salah satu produsen atau nadinya dari digital dengan produksi semikonduktor. Dan semikonduktor daripada Taiwan ini juga digunakan di Cina dan akan mempengaruhi 10% daripada perdagangan Cina. Jadi tentu kepentingan negara-negara Eropa atau negara Barat agar semikonduktor ini tidak terdisrupsi. Karena ini menjadi komoditas yang sangat penting untuk di era digitalisasi. Demikian, terima kasih. Baik Pak, mengingat ada acara lagi ini kita targetkan sebelum jam 2 selesai. Tadi tinggal satu, kalau boleh disingkat aja. Langsung aja. Satu saja Pak mengenai ekspor. Kita tahu negara-negara tujuan ekspor Indonesia kayak Cina, kemudian Amerika Serikat, juga Eropa itu kan sedang mengalami perlambatan ekonomi, bahkan Amerika resesi. Nah, bagaimana pengaruhnya dengan kinerja ekspor kita nanti di 2 kuartal ke depan sampai akhir tahun, Pak? Nah, untuk menjaga kinerja ekspor ini, apa yang akan dilakukan Indonesia? Apakah cukup dengan mencari pasar-pasar baru, sementara situasi dunia sekarang juga banyak negara-negara yang ekonominya sedang mengalami perlambatan, sehingga mungkin permintaannya juga akan menurun di 2 kuartal ke depan. Itu saja Pak, terima kasih. Jadi kalau kita lihat 2 kuartal ke depan relatif perubahan itu tidak terlalu banyak. Kita melihat bahwa dengan adanya commodity price yang tinggi, ekspor kita relatif meningkat hampir 2 kali, di mana misalnya dari batu bara dan mineral lain, kita di kuartal semester pertama tahun lalu 12 billion, tahun ini 24 billion. Demikian pula walaupun CPO ada larangan, tetapi secara kumulatif juga masih relatif baik, masih 15 billion dibandingkan tahun lalu 14 billion. Demikian pula batu besi baja itu naik dari 8 billion menjadi 14 billion. Kemudian otomotif juga 4,6, kemudian alas kaki, pakaian, bahan kimia, tembaga, dan juga kimia anorganik yang seluruhnya relatif lebih tinggi dari tahun lalu. Pasar tradisional kita yang terbesar adalah China, yang semester ini, tahun ini kita Januari-Juni, kita sudah ekspornya 27 billion. Jadi walaupun pertumbuhan ekonomi Cina relatif turun ke 0,4, namun demand dia untuk ekspor kita masih tetap tinggi, karena ini bagian dari supply chain mereka. Demikian pula ekspor ke Amerika. Amerika walaupun pertumbuhan itu turun, tetapi kalau lihat PMI mereka masih tinggi. Jadi Amerika dalam tanda petik juga masih ada ekspansi dari segi manufacturing, sehingga tentu untuk manufacturing itu mereka butuh supply chain. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi di India juga masih cukup impresif. Dia ekspor kita 11,4 billion, meningkat 2 kali dari tahun kemarin. Demikian pula Jepang masih 10,8. Di negara ASEAN salah satu yang tinggi tentu Malaysia, kita ekspornya mendekati 6,9 billion. Jadi tentu negara-negara yang selama ini menjadi andalan relatif sampai dengan akhir tahun relatif tidak akan ada perubahan. Dan tentu yang kita harus melihat adalah tahun depan tapi semester 2. Nah ini yang harus kita lihat perkembangan situasi nasional. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko Perekonomian. Teman-teman media yang kami hormati, karena Pak Menko akan segera ada acara yang lain. Mohon maaf tadi ada permintaan doorstop, nggak bisa karena Pak Menko harus kehilangan acara berikutnya. Mungkin nanti kalau ada hal-hal teknis yang mau ditanyakan lebih lanjut, di sini hadir lengkap. Ada Pak Deputi 1 yang terkait dengan ekonomi makro keuangan semuanya. Ada Pak Deputi 7 terkait G20, GCRG semuanya lengkap. Ada Pak Wahyu, Pak Deputi 6 terkait PSN dan sebagainya. Dan ada juga Pak Ellen terkait semuanya, UCK, PMK, Pak Raden, Pak Reza, dan semuanya. Bapak mohon izin kami menutup. Terima kasih kepada Bapak Menko Perekonomian, teman-teman jajaran pimpinan Kemenko Perekonomian kami hormati. Juga terima kasih sekali seluruh teman-teman media, semuanya, baik dari media cetak, elektronik, online, dan semua jurnalis yang hadir, baik secara fisik maupun secara virtual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.
Ya. Terima kasih teman-teman wartawan. Yang paling penting berita bagusnya dicetak. Terima kasih. Wassalamualaikum.